the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He rests, wrapped himself in light, and darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God, and I will see how great is our God. Name of our holy, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name of our holy, name of our holy, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, sing with me. How great is our God, and I will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will see how great
tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, satu kali lagi Engkau izinkan kami dapat beribadah Natal Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih dipertemukan oleh momen Natal ini Bapa. Tuhan Yesus, biarkan sukacita Natal ini gak pernah luntur Tuhan dari dalam kehidupan kami. Biarkan damai sejahtera Natal ini gak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jika diizinkan ya Tuhan, biarkan kami dapat bertemu dengan Natal-Natal berikutnya Tuhan, tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau terang dunia Tuhan, Kau datang ke dunia ini Tuhan, bukan untuk semata-mata hanya gak ada apa-apanya Tuhan, tapi Kau datang Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih ya Allah Roh Kudus, yang siap lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Siap jadi terang dunia? Kasih tangan kirinya dong, kamu terang dunia. Oh, 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 oh. Bersinar dan memuliakan-Mu. Maju, ku mau maju bagi-Mu. Berjalan dengan kuat iman-Ku. Ku mau hidup jadi terang-Mu, terang di dunia. Serukan, serukan nama-Mu atas kemenangan-Mu. Maju dan tinggikan nama-Mu, saksikan, saksikan kemenangan. Nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Bersinar, bersinar dan memuliakan-Mu. Maju, ku mau maju bagi-Mu. Berjalan, berjalan dengan kuat iman-Ku. Ku mau hidup jadi terang-Mu, terang di dunia di sekelilingku. Kehadiran bersinar bagiku, kan nama-Mu atas kemenangan-Ku. Maju dan tinggikan nama-Mu, saksikan kemenangan. Nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan
mempersiapkan persembahan kita. Kita naikkan. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Raja. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat, Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. damai kekal. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya.
momen malam kudus, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan lilin kita juga. Malam kudus di langit bertaburan, bintang berkilau terang benerang, Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mereka mari sujud dengar kidung malaikat malam mulia malam Kristus lahir malam mulia malam mulia. kita mau sambil berdiri. Dari awal. Malam kudus di langit bertaburan, bintang berkilau terang benerang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh hari melihat fajar kini mereka mari sujud dengar kidung dengar kidung malaikat
kasih Tuhan. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk momen malam kudus pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Kau izinkan kami dapat melewati momen ini Tuhan dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh ketenangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun. Kau Allah yang sama Tuhan. Bapa, tiba saja kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berbicara Tuhan pada malam hari ini, pada malam Natal ini ya Tuhan. Kami percaya ada pesan Natal, ada pesan yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya apa yang beliau sampaikan Tuhan adalah perkataan dari Tuhan yang ingin disampaikan pada setiap kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami diberi hati dan telinga seorang murid. Ketika kami bisa duduk diam, kami duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom saudara sekalian. Iya, harusnya semangat Natal ya teman-teman ya. Semangat gak hari ini? Kurang banter. Kalau aku tanya semangat hari ini, jawabannya semangat gitu ya. Oke? Siapa yang semangat hari ini? Nah gitu loh, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur ya kepada Tuhan di tahun Desember 2023 gitu ya. Kita bisa merayakan Natal. Kalau flashback ke 3 tahun yang lalu teman-teman ya, kita gak bisa adain Natal loh. Tahun ini benar-benar Tuhan pulihkan keadaan dunia gitu ya. Sehingga COVID yang gelap itu, sekarang kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu Light of the World, atau bahasa Indonesianya adalah terang dunia. Kita baca terlebih dahulu ayat mas kita buka di Yohanes 8 ayat 12. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Judul perikop adalah Yesus adalah terang dunia. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Oke, sebelum aku mulai membahas tentang terang dunia gitu ya teman-teman, aku akan mulai dengan yang namanya kegelapan. Oke? Nah, kalau bisa dilihat, biasanya kita kalau mulai khotbah itu lampunya terang gitu ya. Ini sekarang gelap. Apa yang kalian rasakan ketika kalian harus membaca ayat tadi dan mendengarkanku dalam kegelapan ini? Coba, ada yang mau share? Apa yang dirasakan? Ada yang merasa aneh enggak? Aneh ya? Kurang jelas. Oke, aneh ya ngelihat aku berkhotbah tapi remang-remang gitu ya. Biasanya orang kalau berkhotbah itu kan lampunya terang gitu ya. Enggak nyaman untuk dilihat. Tapi kalian masih bisa kan dengar khotbahku kan? Bisa? Kan masih bisa lihat mukaku ya? Ya. Kegelapan itu seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya kegelapan itu kita tuh enggak kayak orang menderita yang kayak gimana-gimana gitu ya. Kita masih bisa hidup gitu ya, tapi ada rasa ketidaknyamanan. Ada rasa hidup itu kok enggak jelas gitu ya. Ketika kita hidup dalam kegelapan, coba kalian bayangkan ya, kalau kalian tidur, ya kan? Gelap lampunya. Siapa yang tidur lampunya terang benderang, angkat tangan. Oh, banyak juga itu. Tidur model apa itu teman-teman? Kalau aku nih, aku prefer tidur itu
gelap gitu ya. Kalau bisa tidak ada cahaya sama sekali gitu. Nah, tapi kalau dalam kehidupanku sehari-hari, misalnya aku mau ngerjain pekerjaanku atau aku mau ngerjain tugas sekolah, kalau dalam kegelapan, apakah enak? Nggak enak gitu ya. Remang-remang matanya langsung sipit gitu toh. Sing kacamatanya minus bertambah iki minus gitu ya kan. Nah, di dalam kegelapan sebenarnya kita tuh masih ya bisa survive aja gitu ya. Tapi nggak enak. Ada hal yang nggak nyaman dalam hidup kita. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kegelapan dalam Alkitab itu bicara soal apa sih sebenarnya dalam hidup kita gitu ya. Bukan bicara soal lampu mati, bukan bicara soal pergi ke terowongan gitu, nggak ada lampu nggak gitu ya. Tapi kegelapan di dalam Alkitab tuh bicara soal dosa gitu ya teman-teman ya. Kita buka di Roma 6 ayat 23a. Roma 6 ayat 23a. Oke. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, upah dosa adalah apa? Enggak berani jawab nih. Upah dosa adalah maut, ya. Maut loh teman-teman. Itu adalah hal yang mengerikan gitu ya. Kegelapan yang dikatakan di dalam Alkitab itu bicara soal dosa ini loh. Dosa yang kita miliki ini ya. Upahnya adalah maut gitu. Mendatangkan maut, tidak mendatangkan keselamatan ya. Dari awal Hawa jatuh dalam dosa. Ini aku pakai Hawa aja ya, jangan Adam ya. Kan Hawa duluan yang jatuh dalam dosa ya kan. Ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa gitu ya. Kita ini secara otomatis lahir itu dengan natur dosa. Gitu ya. Kita secara otomatis tuh gak ada yang lahir terus hidupnya suci sampai nenek kakek gitu ya. Sampai usia kita lanjut tuh gak ada yang suci gitu. Jadi kita lahir gara-gara Adam dan Hawa itu secara nggak langsung pasti kita tuh punya yang namanya natur dosa, ya. Nggak ada yang ngajarin, papa mama kita nggak mungkin ngajarin cara berbuat dosa, gitu ya. Tapi secara nggak langsung kita tuh punya pemikiran untuk melakukan dosa. Nah, ini memisahkan kita dari Tuhan. Sekarang lampunya boleh dinyalain. Minta tolong siapa? Ya, tolong Ken. Lampunya dinyalain ya. Nah, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Sebenarnya ya dalam hidup kita, kalau kita renungkan, nah gini kan enak ya. Nah, enak kalau lihatnya. Sebenarnya ya dalam hidup kita gitu ya. Kalau kita refleksikan, mau kita tuh sebenarnya hidup dalam dosa. Enggak kan? Ya. Kita buka di Roma 7 ayat 21 sampai 25. Oke, teman-teman aku mau minta kalian mencermati ayat ini ya. Oke? Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi sebenarnya kita tuh tahu dalam diri kita tuh pingin berbuat baik. Kita tuh sebenarnya tahu, kita tuh ingin melakukan hal yang benar. Tetapi natur kita itu banyak pikiran-pikiran yang jahat ya. Kita hendak berbuat baik tapi natur kita tuh jahat. Lanjut. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, berapa banyak sih kita di sini yang rajin berdoa, yang rajin membaca firman Tuhan, gitu ya. Yang sebenarnya hidupnya itu enggak yang berdosa amat gitu kan. Sebenarnya kita tuh suka sama firman Tuhan, sebenarnya kita tuh tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi secara enggak langsung hidup kita tuh masih tetap punya yang namanya natur berbuat jahat, natur untuk berdosa, gitu ya teman-teman. Lanjut di ayat 23. Tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu ya, amin. Kita hidup gitu ya di dalam dunia ini pasti nggak lepas dari yang namanya dosa. Padahal kita tahu apa yang benar, padahal kita pingin melakukan apa yang baik, tapi kita tetap
bisa melakukan yang namanya dosa. Nah, disinilah peran Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Celakalah kita yang berbuat dosa, yang seharusnya nggak terima keselamatan, tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi terang. Kita yang hidupnya dalam kegelapan, Tuhan beri terang. Amin. Nah, masalahnya gitu ya, kan kita nggak bisa hidup lepas dari dosa. Tapi kita punya pilihan untuk tidak melakukan sebenarnya ya. Ada dosa yang kita nggak sengaja, ada dosa yang kita sengaja gitu ya. Aku mau bahas singkat soal kegelapan yang kita sengaja gitu ya. Jadi tadi aku share tentang bagaimana dosa itu menjadi natur kita gitu ya. Sekarang aku share bagaimana dosa itu kadang di dalam kontrol kita gitu ya. Kadang kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa, tapi kita berbuat dosa. Aku mau teman-teman untuk lihat satu video ini gitu ya, tentang dosa. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke, nangkep gak ya maksudnya dari video tadi gitu ya. Kalau tadi aku share tentang dosa yang adalah natur kita gitu ya. Secara gak langsung gara-gara Adam dan Hawa kita lahir bisa berpikiran buruk, bisa berpikiran jahat. Sekarang aku mau share tentang dosa yang lain, yaitu dosa yang sebenarnya kita bisa pilih untuk tidak melakukan, tetapi kita melakukan gitu ya. Kalau kita lihat dari video tadi, pertama kali kita coba gitu ya, rasanya menyenangkan, rasanya nge-fly, kayak terbang di luar angkasa gitu ya. Terus kita coba lagi, rasanya enak, bisa terbang sampai keluar angkasa. Tapi lama-kelamaan ketika kita rasakan dosa itu terus, awalnya enak, lama-lama kita menjadi semakin gelap ya. Aku nggak paham apakah kalian bisa relate terhadap hal ini gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita punya dosa yang mengikat atau dosa yang sifatnya candu gitu ya, addiction gitu ya teman-teman ya. Ketika kita melakukan dosa yang seperti itu gitu ya teman-teman, kita tuh selalu dipenuhi dengan yang namanya rasa terhakimi. Kita akan selalu dipenuhi dengan namanya rasa penghakiman di dalam diri kita, sehingga kita melakukan enak sesaat tapi habis itu merasa bersalah, enak sesaat terus habis itu merasa bersalah, sehingga itu memukul-mukuli hati dan batin kita, membuat kita tidak sehat, baik secara jasmani ya kan, mental kita kena gitu kan, maupun secara rohani
pasti itu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, kalau tadi aku sudah sharing gitu ya, kegelapan itu adalah dosa gitu. Tapi teman-teman, ini kabar gembira dalam hidup kita sebagai anak yang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus gak mau membiarkan kita itu tinggal dalam kegelapan. Tuhan mau turun ke dunia membawa terang gitu ya. Hanya karena satu orang berbuat dosa, kita semua kena imbasnya gitu ya. Tapi Tuhan itu maha adil gitu kan. Tuhan juga berikan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menjadi terang bagi kita. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi teman-teman, terang itu membawa pengharapan ya. Kita yang hidup sehari-hari ya, dalam seminggu pasti bisa berbuat dosa gitu kan. Tetapi ada Tuhan yang menerangi, yang membuat kita diselamatkan. Gitu ya teman-teman, paham ya konsepnya ya, terang dan kegelapan ini ya. Tuhan hadir di dunia menerangi kita. Nah masalahnya keputusannya itu di dalam tangan kita gitu ya. Apakah kita mau bersekutu dengan Kristus? Apakah kita mau percaya sama Tuhan yang adalah terang dunia dalam hidup kita sehingga kita nggak lagi hidup dalam kegelapan? Oke, nah di sini saya mau mulai memarketingkan terang dunia gitu ya. Aku mau sharing gitu ya tentang manfaat kalian receive God atau menerima Tuhan sebagai terang dalam hidupmu. Oke? Nah, yang pertama ya, terang itu adalah sumber kehidupan. Oke? Pertanyaan ya. Apa yang menerangi bumi? Jawab yang dengan yakin teman-teman. Matahari, bulan, dan bintang ya. Matahari, bulan, dan bintang. Mungkin aku bahas singkat soal matahari ya. Apa fungsi matahari? Ayo. Menerangi bumi, apalagi fungsi sehari-hari di matahari. Kesehatan tulang. Ya, vitamin D ya, kalau kita bangun pagi jalan-jalan gitu ya, dapat vitamin D. Apalagi? Sumber listrik. Ayo coba IPA-nya gimana nih teman-teman nih? Nah, fotosintesis ya. Apa fotosintesis? Jadi ya, tumbuhan ya, ada beberapa tumbuhan itu butuh yang namanya matahari untuk berfotosintesis supaya dia bisa bertumbuh. Jadi ya, diibaratkan matahari gitu kan. Terang itu adalah sumber kehidupan gitu. Kalian bayangkan ya, ini aku mau ajak teman-teman berimajinasi gitu. Bayangkan kalian hidup di bawah tanah, ya kan, di terowongan, gak ada jendela, gak ada lubang satupun yang menunjukkan sinar matahari. Apa perasaan kalian? Menderita ya kan, menderita, sumpek gitu kan. Gak tahu ini hari apa, gak tahu ini tahun berapa gitu ya. Gelap gitu rasanya, pasti gak ada gairah untuk hidup gitu loh. Nah, kalau kalian dapat lubang kecil aja untuk menerangi ruangan kalian yang gelap itu, pasti kalian happy. Pasti kalian mulai ada semangat hidup kembali. Demikian juga dengan yang namanya terang dari Tuhan. Ya, memberikan kita sumber kehidupan. Kita yang mungkin merasa jatuh dalam dosa, kita merasa aduh Tuhan, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan aku, sepertinya Tuhan sudah memalingkan wajah-Mu daripada aku, supaya aku kehilangan harapan hidup, sepertinya aku besok gak bisa makan gitu ya misalnya ya, sepertinya masa depanku suram gitu. Ketahuilah ya, kalau kalian terima terang dari Tuhan, ada sumber kehidupan bagi kalian di masa depan.
kalian bisa jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan menerangi langkahmu, ya. Ibarat ini jalan raya gitu ya, ada lampunya gitu loh, menerangi setiap langkah kita. Itu terang Tuhan, ya. Jadi terang tadi adalah sumber kehidupan. Kedua, terang itu membuat kita melihat, ya. Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Oke? Hidup kita, aku sering berulang kali menjelaskan ini ya. Kalau khotbah di kaum muda gitu, hidup kita itu perjalanan gitu ya. Kalau kita hidup dalam kegelapan terus menerus, gimana caranya kita tahu jalan depan kita itu apa? Justru Tuhan Yesus itu yang menerangi jalan kita. Sekalipun ya, jalan kita itu dalam lembah kekelaman, dalam jurang gitu ya. Atau mungkin kalian lihat jalan ke depan, wah rasanya penuh tantangan. Selama ada Tuhan yang menerangi langkahmu, akankah kamu jatuh? Enggak. Tapi kalau gelap, kalian mana tahu ada batu di depan kalian? Kalian mana tahu ada gunung setinggi langit gitu ya di depan kalian? Nah justru bersama dengan Tuhan, step by step, kalian bisa lihat, oh ada batu kecil, kalian bisa lewatin gitu ya. Karena Tuhan menerangi langkah kalian gitu. Mungkin kalian nggak tahu ya depan itu 10 tahun lagi apa yang akan terjadi dalam hidupku, nggak tahu. Tapi Tuhan bisa kasih kamu pengharapan hari demi hari gitu ya. Kan ada tuh firman Tuhan yang mengatakan kasih Tuhan itu dicurahkan pada kita hari demi hari. Pernah nggak Tuhan skip 1 hari aja nggak mengasihi kalian? Pernah nggak? Pernah nggak? Kayak dijawab nggak pernah ya. Selalu baru rahmatmu setiap hari. Setiap hari, hari demi hari kita jalani bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita dalam masalah maupun tidak dalam masalah, tetap jalanmu itu terang. Tetap Tuhan bukakan matamu, membuat kamu bisa melihat apa yang ada di depanmu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi terang itu membuatmu melihat. Tadi yang pertama terang adalah mamaku tok sing denger aku ya apa ini. Terang adalah sumber kehidupan. Yang kedua, terang membuatmu melihat. Ya, kalau dalam gelap ya nggak ketok. Kalian coba merem, kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Jadi terang membuatmu melihat, gitu ya. Terakhir, yang ketiga adalah terang itu menyelamatkan. Nah, ini yang teman-teman harus pegang gitu ya, dengan amat erat ya, bahwa Tuhan sebagai terang dunia turun ke bumi ini itu nggak sekedar cuma cahaya menerangi bumi yang dalam kegelapan itu enggak, tapi terang sejati yang Tuhan inginkan ketika Tuhan itu turun ke dunia adalah menyelamatkan kita gitu ya. Menyelamatkan kita yang tadi, yang sebenarnya kita itu punya natur dosa, atau bahkan sebenarnya kita itu terbelenggu oleh dosa. Tuhan itu datang untuk menyelamatkan. Gak peduli dosa kalian cuma berbohong, atau puarah, apa ya dosa sing puarah ya, saling membunuh orang gitu ya. Gak peduli Tuhan, yang penting Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau mengampunimu. Nah, karena terang itu menyelamatkan, kita juga punya bagian gitu ya. Mau diterangi apa enggak? Atau kita memilih untuk aku nyaman kok dalam kegelapan ini, wis gak apa-apa aku lumuten, wis gak apa-apa aku digrogoti rayap, aku lebih memilih di dalam kegelapan. Karena ini lebih enak gitu ya, dosaku gak terekspos. Itu pilihan gitu ya teman-teman ya.
kita harus memilih yang namanya terang gitu. Sekalipun kita ini awalnya hidup dalam kegelapan, kita tahu terang itu menyelamatkan, ya kita harus mau terima terang Tuhan. Dengan apa? Dengan percaya kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Yang lahir ke dunia siapa? Tuhan Yesus. Tadi firman-Nya, Yesus adalah terang dunia. Berarti kita harus percaya sama siapa? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi terang untuk menyelamatkan kita yang harusnya dapat upah, yaitu maut. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita dapat keselamatan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita nanti dipanggil ke surga, gitu ya, nggak tahu usianya berapa. Atau mungkin di zaman kita tiba-tiba pengangkatan, gitu ya, kita mana tahu kan? Kita terima keselamatan, kita terima hidup kekal di dalam Tuhan, karena kita terima terang itu. Gitu ya teman-teman. Jadi saat ini aku mengajak teman-teman yang sudah percaya sama Tuhan, ya, untuk terus kuatkan iman kalian. Kenapa? Karena iman itu berarti kalian percaya Tuhan selalu menerangi hidupmu, gitu ya. Oke. Sekarang kita tahu kenapa Tuhan datang ke dunia, yaitu menjadi terang untuk menyelamatkan, gitu ya. Nah, menyelamatkan apa? Menyelamatkan kita, menerangi hidup kita yang berjalan dalam kegelapan ini Tuhan terangin, gitu. Kita terima keselamatan. Tapi peran kita apa sih di dunia ini, ya? Setelah kita terima terang, menyelamatkan, peran kita apa? Kan nggak mungkin kita cuma terima lalu ya udah suntanning gitu, berjemur di bawah matahari bersama dengan Tuhan gitu, kan enggak, ya. Peran kita adalah menjadi bulan. Nah, ini pertanyaan IPA lagi, teman-teman. Apa fungsi bulan? Menerangi waktu malam. Apa, Liku? Menerangi waktu malam. Ya, menerangi waktu malam. Apa, Memantulkan cahaya matahari, ya. Buat teman-teman yang belum tahu, nih yang masih kecil mungkin, bulan itu enggak mengeluarkan sinar, ya. Tapi bulan itu bisa bersinar karena di belakangnya ada matahari. Jadi kayak sebagai saluran gitu loh ya teman-teman ya. Fungsi kita itu seperti bulan gitu ya. Kita sudah terima terang dari Tuhan, ya saatnya kita pancarkan ke orang lain. Orang lain yang belum kenal Tuhan, orang lain yang kalian tahu masih hidup dalam dosa tapi dia mau diubahkan. Ayo kita terangi gitu ya. Kita terangi supaya apa? Supaya dia juga terima keselamatan, gitu teman-teman ya. Dulu aku pernah sharing gitu ya, sebulan yang lalu, waktu kita fellowship ya, di Delima itu kan, bahwa menerangi itu bukan berarti kita harus, bro, terima Tuhan enggak? Kayak gitu. Bukan yang kayak, bro ini aku punya Alkitab, ayo kita baca bersama-sama, padahal dia belum kenal Tuhan. Menerangi itu caranya pakai kasih. Menerangi itu caranya dengan melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Gimana cara kita bisa menerangi kalau hidup kita sehari-hari isinya gosip terus? Gimana kita bisa menerangi kalau hidup kita isinya sehari-hari berbohong terus? Ayo, siapa suka berbohong di sini? Nah, gimana kita bisa menerangi kalau kita kayak gitu? Ini kan perbuatan jahat ya. Tapi coba bayangkan. Ketika temanmu lagi sedih gitu ya. Ketika temanmu sedang galau, habis putus. Terus dia butuh call kalian jam 1 subuh dan kalian ada untuk mereka. Karena kalian mengasihi. Bayangkan, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan baik, ya kan? Nah, dari perbuatan baik yang didasari oleh kasih, kalian memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kalian. Oke? Jadi teman-teman, ayo kita hidup sebagai terang, anak terang Tuhan gitu ya.
Kalau Tuhan sudah hadir ke dunia, memberikan kita sumber kehidupan, Tuhan sudah hadir ke dunia untuk membuat mata kita bisa melihat. Kalau Tuhan sudah hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita, maka kita pun mau bantu orang lain untuk terima hal yang sama. Amin. Amin. Ya. Kalau boleh aku beri sebuah ending gitu ya teman-teman. Mungkin firmannya nggak terlalu panjang gitu ya. Tapi hari ini aku mau ajak teman-teman untuk merenungkan gitu ya. Tuhan itu waktu aku berusaha memikirkan sebuah kesimpulan gitu ya. Dari khotbah ini gitu kan. Aku cuma bisa menulis bahwa Tuhan itu sebaik itu. Ya, kata-katanya cuma 4. Tuhan itu sebaik itu. Sebaiknya aku caps lock gitu ya di catatanku. Sebaik itu Tuhan. Kita ini loh siapa gitu ya. Kita ini loh suka menyakiti hati Tuhan lewat perbuatan kita. Tapi Tuhan itu sebaik itu. Sampai Tuhan rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi teman-teman ya, selalu taruh di benak kalian, Tuhan itu sebaik itu. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kalian. Justru malah tangan Tuhan itu terbuka untuk terima kalian setiap saat. Amin. Tuhan itu sebaik itu, sehingga hidup kita gak lagi dalam kegelapan, tapi hidup kita dalam terang. Ya, oleh karena itu teman-teman, ayo kita berjalan dengan Tuhan. Kan kata firman Tuhan itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ya, jadi kita harus pakai firman Tuhan itu untuk menerangi langkah kita. Dan pastikan hidup kita itu adalah hidup yang menyembah Tuhan. Ya, jangan cuman, oh ya aku percaya sama Tuhan, tapi kehidupan kita tidak menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Amin. Aku mau undang teman-teman untuk berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau beri diri kita untuk menyembah kepada Tuhan. Kita mau rasakan terang yang Tuhan beri dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kita naikkan pujian dari awal. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. 'Cause
aku rindu hari ini aku mau berdoa buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa taruh tangan teman-teman di dalam dada. Kalau kalian merasakan hal ini, mungkin ada di dalam teman-teman sekarang yang merasa lagi jauh sama Tuhan, yang merasa hidup ini sepertinya Tuhan sudah nggak sayang deh sama aku. Atau kalian merasa, wah dosaku besar banget ya, sepertinya sudah nggak ada harapan bagi aku. Atau mungkin teman-teman sekarang lagi berjuang melawan yang namanya dosa adiksi. Teman-teman bisa taruh tangan teman-teman di dada. Teman-teman ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah yang sangat mengasihimu. Ketahuilah Tuhan gak akan pernah tinggalkan teman-teman. Sebesar apapun dosa teman-teman, Tuhan pasti ampuni. Asal kalian mau bertobat, asal kalian mau datang ke dalam hadirat Tuhan, minta kepada Tuhan untuk lepaskan dosa, minta kepada Tuhan untuk jamah kalian, untuk memeluk kalian. Mari kita hampiri tata Tuhan. Mari kita gak mau lagi jauh dari Tuhan, tapi kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau bangun mesbah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, aku berdoa ya Bapa, bagi setiap tangan yang menaruh tangannya di dalam dada. Engkau yang tahu isi hati mereka ya Bapa. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Engkau yang tahu susah hati mereka ya Bapa. Mungkin ada dalam mereka ya Tuhan yang mengalami masalah, yang banyak pergumulan hidup ya Yesus, yang serasa Tuhan gak bisa lepas dari dosa ya Bapa. Tuhan berikan mereka hati yang baru ya Yesus. Tuhan masuk dalam hati mereka yang mungkin sekarang berdebu dan gelap. Tuhan terangi ya Bapa. Tuhan buat hati mereka baru ya Tuhan Yesus. Tuhan buat hati mereka ya Tuhan dipenuhi roh sukacita surgamu ya Bapa. Di dalam sehari-hari Tuhan, mereka bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Dan biarlah ya Tuhan, terang-Mu selalu menerangi hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka gak lagi mau hidup dalam kegelapan, tapi mereka memilih untuk hidup bersama dengan Engkau. Mereka memilih untuk percaya dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas momen ini ya Bapa. Karena ya Tuhan, kami mau terus dan terus menerus menyembah Engkau, sebab Kau terang dalam hidup kita. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Oh, you're altogether lovely, you're altogether worthy, you're altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, you're altogether lovely, you're altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sekali lagi. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mau terima firman-Mu ya Yesus. Gak lagi hidup dalam kegelapan, gak lagi hidup dalam belenggu dosa, tapi hidup di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan keselamatan kita, sebab Tuhan sumber kehidupan kita ya Bapa. Bila kita mau hidup dalam terang-Mu ya Bapa, apapun masalah hidup kami, apapun pergumulan kami percayakan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami, dan Engkau Allah yang mengasihi kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman hari ini. Bila ini gak lewat dari kami ya Tuhan Yesus,
mau kami renungkan setiap hari ya Tuhan dalam hidup kita, sebab firman-Mu lah pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kaum muda hari ini yang datang Tuhan Yesus. Berkati masa muda mereka ya Tuhan, agar mereka bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka, agar mereka bisa menjadi ya Tuhan alat-alat-Mu ya Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita terima doa berkat. Doa berkat saya serahkan kepada Wakil Gembala. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat perhimpunan pada malam hari ini. Kami kaum muda-Mu datang ke rumah-Mu dengan ucapan syukur, menaikkan pujian ke hadapan-Mu Tuhan, merayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu dalam hidup kami Tuhan. Dan kelahiran-Mu itu Tuhan adalah terang bagi hidup kami Tuhan. Malam hari ini melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan, terang itu Tuhan Yesus. Terang itu memberi sumber kehidupan bagi kami. Terang itu membuat kami dapat melihat. Dan terang itu membuat kami menerima keselamatan. Dan terang itu ada pada kami saat ini Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami berjalan dalam terang itu. Dan kami memancarkan terang itu melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui kasih kami Tuhan, untuk kami bisa membuat saudara-saudara kami yang lain menerima terang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kelahiran-Mu berharga bagi setiap kami. Kelahiran-Mu berharga bagi dunia ini. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Memberkati Tuhan hamba-Mu, Saudari Jesselyn yang menyampaikan firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat Roh Kudus, dan Engkau berkati di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya yang masih muda, untuk semakin melayani dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah Natal kaum muda ini dengan acara-acara yang lain. Engkau tetap menyertai dan mengawal acara ini sampai akhirnya. Dan kalau kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada pada kami. Engkau yang tutup bungkus kami kaum muda-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi kami dari tangan-tangan jahat, dari orang-orang tak bertanggung jawab, dari pergaulan-pergaulan yang buruk dan sesat. Dan Engkau yang tampilkan kami menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Kita semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.